Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari program studi Ilmu Hukum kelas F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu pengertian bisnis itu sendiri. Menurut bahasa, bisnis disebut sebuah kegiatan atau usaha, sedangkan menurut istilah adalah aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau orang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Jadi bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan antara satu orang dengan satu orang atau lebih yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan. Manfaat itu sendiri contohnya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu keuntungan, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari bisnis itu sendiri atau bisa disebut laba. Yang kedua yaitu orientasi bisnis. Orientasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu organisasi bisnis, yang kedua yaitu organisasi nirlaba atau non profit. Organisasi bisnis bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu peningkatan kekayaan investor. Sedangkan tujuan dari organisasi nirlaba atau non profit yaitu kepentingan sosial dan masyarakat umum. Contohnya yaitu yayasan pendidikan sosial, lembaga bantuan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama yaitu pertumbuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen. Yang ketiga yaitu maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah terbatas, jadi harus segera terpenuhi kebutuhan itu oleh konsumen. Yang kedua yaitu keinginan, sedangkan keinginan yaitu tidak terbatas, jadi tidak harus cepat-cepat segera terpenuhi. Yang kedua yaitu keuntungan usaha. Keuntungan usaha adalah keuntungan atau laba yang diharapkan akan lebih banyak dari apa yang dia inginkan. Yang kedua yaitu keuntungan usaha. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Jadi sebuah usaha itu harus berkelanjutan. Yang kedua yaitu keuntungan usaha. Jadi si pembisnis harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi optimalisasi bisnis itu agar mendapatkan keuntungan usaha yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Jadi sebuah bisnis harus berkelanjutan. Yang keempat yaitu mengatasi berbagai resiko. Jadi si pembisnis harus bisa mengatasi atau distraksi yang akan terjadi yang akan mengancam sebuah perusahaan itu. Jadi si pembisnis harus bisa mengatasinya. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial. Si pembisnis harus memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap bisnis itu agar berjalan dengan baik dan lancar. Pembahasan yang keempat yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu dari internal, faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Yang kedua yaitu dapat dikendalikan oleh organisasi pembisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis internal meliputi karyawan atau tenaga kerja sumber daya manusia. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah kemampuan mengelola. Jadi seorang pembisnis harus mampu mengelola bisnis itu dengan baik agar bisnis bisa berjalan lancar. Yang ketiga yaitu pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang keempat adalah modal peralatan fisik. Yang kelima yaitu informasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal kekuatan luar yang dapat mempengaruhi kinerja, tidak dapat dikendalikan organisasi. Jadi sebuah faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh organisasi pembisnis itu sendiri. Yang pertama yaitu lingkungan khusus atau mikro, meliputi konsumen, pemasok, pesaing, kreditor. Yang kedua yaitu lingkungan umum atau makro,
meliputi ekonomi. Contoh yaitu tingkat inflasi yang tinggi. Yang kedua yaitu politik dan hukum adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu sosial budaya atau kebiasaan, adat, nilai. Jadi si pembisnis harus melihat kebiasaan masyarakat atau konsumen yang dapat berpengaruh terhadap bisnis itu sendiri. Yang keempat yaitu demografi, yang kelima yaitu teknologi, yang keenam adalah global. Yang pembahasan yang kelima yaitu peluang dan tren bisnis masa depan. Yang pertama yaitu peluang. Peluang meliputi revolusi teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan informasi akan semakin berkembang. Jadi si pembisnis harus berpikir inovatif dan bisa memanfaatkan informasi dan teknologi tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Jadi semakin berjalannya waktu pasti ada sesuatu yang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Jadi si pembisnis harus bisa menciptakan kebutuhan itu. Yang ketiga yaitu meningkatnya globalisasi, yaitu meningkatnya pertumbuhan tertunduk. Jadi si pembisnis harus bisa mengatasinya. Yang kedua yaitu tren bisnis masa depan. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang kedua yaitu berkurangnya inflasi dan deposit bebas. Ketiga yaitu pasar bebas. Yang keempat adalah inovatif atau keunggulan kompetensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.